Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi kalam ulama, salah satu ulama yang masyhur di Kalimantan Selatan, ulama karismatik, guru kita bersama, yaitu Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Zodiano. Mudah-mudahan Allah meluaskan kubur beliau, terus memberikan rahmat kepada beliau, dan terus mengumpulkan beliau dengan kekasih beliau Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita pun akan berkumpul dengan Rasulullah SAW di akhirat kelak. Baik, di antara kalam beliau yang kami kumpulkan sekitar tahun 2018 atau 2018 kalau tidak salah, kalam-kalam beliau, kalimat-kalimat beliau yang kami kumpulkan dari berbagai sumber, dari catatan dan juga dari ceramah-ceramah beliau di waktu pengajian beliau. Di antaranya, mudah-mudahan kalam ini nanti bisa menyebabkan hati kita menjadi hidup dan menjadi wasilah bertambahnya ilmu dan kecintaan kita kepada akhirat. Kata beliau, bukti kita banyak dosa, kita belum mendapat lawan Rasulullah. Istighfar lawan bersalawat, kina bisa isidin mencongol, ujar sidin kayak itu. Artinya bukti kita ini masih banyak dosa. Buktinya kita pada awal mendapat lawan Nabi, ya, walaupun hanya dalam mimpi. Nah, karena kita banyak dosa, mungkin dosa di mata, dosa di hati, dosa anggota tubuh lainnya, sehingga kita terhijab dengan Rasulullah. Seandainya Rasulullah pun hadir, kita tidak bisa melihat karena terhijab oleh dosa. Maka di beliau istighfar lawan bersalawat, kena bisa isidin mencungul oleh isidin. Artinya kita disuruh banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan kita yang telah lalu, dan juga banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Guru kita menganjurkan kalau bisa dalam sehari itu minimal 300 kali, bahkan 500 kali, bahkan sampai 1000 dalam satu hari membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian kalam beliau yang kedua, kata beliau, orang semua baik kita kada. Nah, ini artinya di dalam hati dan perasaan kita ini merasa kita yang paling hina. Nah, semua orang baik. Agar apa? Supaya kita ini bisa berhusnuzon atau bersangka baik kepada semua orang. Nah, itu dalam rasa dan pikiran kita, dalam hati kita, dalam perasaan kita lah orang yang paling kada baik. Nah, orang yang baik berataan, kayak itu.
Jadi kita kada mau sombong lawan orang, mau tuh kita tawadu dengan orang. Nah seperti itu. Kemudian kalam ketiga, kata beliau, jangan supan belajar, yang penting usahanya. Tuhan menilai usaha bukan hasil. Nah, beliau memotivasi kita semua, baik yang muda, yang tua, terlebih-lebih lagi yang sudah umurnya 40 ke atas, 60. Nah itu sudah tua. Biasanya kan supan orang belajar bila sudah tua. Nah kata beliau, jangan supan belajar, yang penting usahanya. Masalah kita dapatkah, pahamkah, kadakah, nah itu masalah anugerah pemberian Allah. Paham alhamdulillah. Nah, kalau belum paham terus kita belajar. Nah, hasilnya kita serahkan lawan Allah. Yang penting kita ada kemauan memperbaiki diri, belajar. Kalau sudah tua belajar, tempatnya bisa di majelis ta'lim atau pengajian. Kalau yang masih muda bisa menimba ilmu di sekolah pesantren atau berguru langsung dengan para ulama. Kemudian kalau beliau juga, kata beliau, orang miskin artinya orang yang berkekurangan tidak harus dicintai. Tapi kalau ada yang mencintai berarti itu cinta sejati. Artinya apa? Orang miskin ini kan, yang namanya miskin ya tentu orang berpikir itu. Hendak mencintai itu berpikir. Beda kalau orang kaya misalnya, orang berkecukupan, tentu itu sangat mudah untuk dicintai. Mungkin karena kekayaannya atau lain sebagainya. Nah, kalau ada nih orang miskin yang berkekurangan tadi nih, ada orang yang mencintainya, nah berarti ini tuh cinta murni, tulus hatinya mencintai. Nah bukan karena ada apanya, nah, tapi mencintai apa adanya. Wah kayak itu bahasanya tuh. Bahasa mudahnya kita nih, nah kita nih cinta lawan orang miskin kan kada ada yang diunting ya. Kalau menurut orang sugih mungkin ada untingan kita, oh supaya kita nih para orang sugih, kalau kita kecipratan apanya kah. Nah, tapi kalau kita cinta lawan orang miskin, ada yang mencintai orang miskin itu tulus dari hatinya, tidak ada untingan lain, hanya mencari ridha Allah. Kemudian kalam yang kelima, bila hendak tahu jasidin kayak apa orang itu, lihati lawan siapa yang nyembah kawan. Nah ini sering kita dengarkan, bahkan ini Nabi menyampaikan seperti itu. Kalau mau tahu kayak apa orang itu, lihati kawannya, lawan siapa yang nyembah kawan. Nah jadi kita ini harus pandai-pandai dalam mencari kawan. Sebagaimana pepatah, berteman dengan seorang pandai besi maka akan sedikit banyaknya karena asapnya. Nah itu. Tapi kalau kita berteman dengan seorang penjual parfum, sedikit banyaknya kita akan kecipratan atau paling kada dipelitakannya parfum ya kalau gratis. Nah itu perumpamaan. Nah jadi bila hendak tahu orang tuh kayak apa, lihat kekawanannya, apa aja orang tuh komunitasnya, kelompoknya, nah golongannya di mana nyembah kawan itu pang sudahnya anunya deh, warna hidupnya, nah tergantung kawannya di situ. Kemudian kalam yang keenam, ya, di saat guru bercanda atau bercerita lucu, di situ datanglah kegembiraan di dalam hati. Maka berdoalah saat itu, karena pintu langit sedang dibuka. Niscaya Allah kabulkan doamu. Nah artinya nih dalam keadaan senang ya, guru sedang senang bercanda, bergembira hati kita. Di saat itu kita meminta doa.
niscaya Allah kabulkan doamu. Nah ini belum kurang terlalu mengerti bagaimana. Kita lanjutkan saja ke kalam yang ketujuh. Kata beliau, makam paling tinggi ialah bermimpi atau bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mimpi atau waktu jaga. Artinya makam seseorang itu kalau sudah bisa bermimpi Nabi, terlebih-lebih waktu jaga, itu luar biasa itu. Kata Rasulullah, barang siapa yang berjumpa Nabi dalam mimpi, itu hak temu ya, karena syaitan itu tidak bisa menyerupai Rasulullah. Jadi untung orang yang sudah bisa bermimpi Nabi. Nah banyak kan kisah para ulama bukan hanya bermimpi tapi langsung ya qadhatan bertemu dengan Rasulullah. Masya Allah, itu di luar daripada akal. Nah, kita cukup membicarakannya sampai di sini. Nah, kami pun juga tidak berani terlalu mengutarakan dalam hal ini. Kemudian kalam yang ke-8, makan yang halal sampai 40 hari, insya Allah terbuka hijab. Nah artinya makanan yang halal nih sampai 40 hari istiqamah, insya Allah terbuka hijab. Terbuka hijab dalam artian pengaruh makanan halal tadi selama 40 hari kita buka hijab, dapat anugerah Allah, mendapatkan ilmu, terbuka hijab lawan Rasulullah, terbuka hijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalam yang ke-9, bukan karena baik kita menuntut ilmu agama, ujar Sidin, tapi dengan menuntut ilmu agama mudahan kita menjadi baik. Nah, artinya bukan karena kita ini baik kalau kita menuntut ilmu agama, tolak ke pengajian. Nah, tapi sebaliknya, harapannya dengan menuntut ilmu tadi, dengan tolak rajin ke pengajian, mudahan kita ini menjadi baik. Nah kayak itu artinya kita nih rajin tolak ke pengajian, bukan berarti kita baik ya lah, kita menuntut ilmu agama, tapi dengan sebaliknya, dengan kita menuntut agama tadi, nah itu harapannya mudah-mudahan kita ini menjadi orang baik. Nah kayak itu. Jadi kadang-kadang kena perasaan sombong, ria, atau membanggakan diri, wah aku aja rajin ya ke pengajian ya, misalnya nih kayak itu, rajin ke pengajian, lalu ada rasa ujub di hati, tapi kita balik dengan kita rajin ke pengajian, ke majelis ta'lim, belajar ilmu, mudah-mudahan kita ini, pribadi kita ini tambah baik, semakin hari semakin baik. Kalam yang ke-10, sealim-alimnya kita di zaman wahini, kata kawa mengalahkan kealiman orang-orang beheri. Nah jasidin artinya orang-orang alim ini, nah kita zaman kita ini, nah alim itu kata kawa mengalahkan kealiman orang-orang beheri, karena orang-orang beheri lebih dulu alim ya lah, lebih dulu tahu. Jadi sehebat apapun kita, kata kawa mengalahkan kayak itu. Ibaratnya tuh jasa orang beheri itu, nah wasilah orang beheri hingga kita tahu, maka orang beheri kita ini kada tahu ilmu. Nah artinya walaupun sehebat apapun kita saat ini di zaman ini, tetap alim-alim orang beheri. Nah artinya kita menjaga adab dengan ulama-ulama terdahulu. Nah kayak itu, kurang lebihnya tetap tawadu. Seapapun misalnya kita nih alimnya di zaman ini, tetap sealim orang beheri, karena pertama orang beheri berdahulu Sidin belajar kan alim itu.
dan ini supaya menghindarkan kita dari sifat merasa diri lebih alim, merasa diri lebih baik. Nah, kalau sudah merasa diri itu, nah itu ada bagus. Iyalah. Nah, mungkin itu aja kadar kemampuan kami pribadi di dalam mengambil hikmah atau pelajaran baik yang ada di kalam-kalam beliau. Nah, mungkin makna dan maksud tujuan itu lebih luas sebenarnya. Nah, karena kata batasan kami, jadi sedikit itu mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dulu sampai dengan kalam ke-10. Nah, nanti ada sampai 101 kalam. Nah, jadi insyaallah akan kita lanjutkan lagi kalam 11 sampai 20 di pertemuan yang akan datang. Kalau ada salah mohon dimaafkan dan diluruskan. Mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah, bisa mengamalkan, meresapi kalam-kalam ulama, kalam-kalam guru kita, yang mana beliau juga mengambil atau merangkum dari hadis-hadis Nabi dan kalam-kalam ulama terdahulu yang dibahasakan dengan bahasa kita agar lebih mudah. Nah, begitu. Demikian, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.